Halo teman-teman, tahukah Anda bahwa menjalankan usaha ternak entok prinsipnya sama dengan usaha lainnya seperti usaha kuliner, yakni sama-sama butuh branding. Branding adalah sebuah kegiatan mempromosikan suatu produk agar produk tersebut dikenal orang dan mudah diingat oleh konsumen. Contohnya begini, mengapa banyak orang yang mengingat Indomie saat ingin membeli mie instan? Mengapa pula banyak orang yang mengingat Aqua saat membeli air mineral? Jawabannya adalah karena branding. Dengan branding yang kuat, usaha Anda akan lebih mudah diingat pelanggan. Selain itu, citra bisnis Anda pun akan dipandang lebih positif. Tapi, sebetulnya apa itu branding? Dan bagaimana caranya menerapkan strategi branding yang tepat? Nah, kami akan mengupas di video ini. Apa itu branding? Branding adalah aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan atau memasarkan sebuah brand, sebuah produk, sehingga brand serta produk-produknya bisa semakin dikenal luas oleh target pasar. Untuk memahami lebih dalam tentang apa itu branding, Anda perlu mengetahui pengertian merek atau branding terlebih dahulu. Menurut American Marketing Association, bahwa brand adalah nama, desain, simbol, atau karakteristik dari sebuah produk atau jasa yang membedakannya dari produk yang lain. Kata kuncinya adalah adanya sebuah keunikan atau keunggulan dari produk lain. Jenis dan contoh branding yang paling populer diantaranya adalah product branding. Product branding adalah jenis branding yang paling umum digunakan. Anda pasti melihatnya di mana-mana, mulai di website, media sosial, TV, koran, dan billboard. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan promosi produk yang baru diluncurkan atau meningkatkan penjualan produk lama. Biasanya yang ditampilkan adalah fitur-fitur produk, harga produk, variasi produk, dan nilai-nilai lain yang bisa menjadi keunggulan kompetitif. Lalu bagaimana penerapan branding dalam usaha ternak entok? Branding dalam usaha ternak entok adalah upaya mempromosikan produk ternak dengan menonjolkan keunikan atau keunggulan entok yang akan dijual. Keunggulan dan keunikan itu akan menjadi pembeda dari entok-entok yang lain sehingga konsumen tertarik untuk membeli entok Anda. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa branding atau promosi produk wajib mengedepankan kualitas setiap entok yang akan ditawarkan. Dalam strategi branding ada istilah brand promise. Brand promise ini adalah keunikan dari brand yang ingin Anda gunakan untuk menarik perhatian calon konsumen. Akan tapi, keunikan akan kehilangan nilainya seiring waktu berlalu. Untuk mempertahankan kedudukan brand Anda, diperlukan sebuah nilai lebih, yakni alasan sebenarnya di balik bisnis Anda. Maksudnya begini, saya tadi sudah menjelaskan bahwa untuk menarik konsumen dibutuhkan keunikan atau pembeda. Entok yang Anda tawarkan harus unik atau lain dari entok yang lain. Misalnya, Anda mampu menciptakan motif baru entok hias. Ini akan menjadi modal utama Anda untuk menggait lebih banyak konsumen. Namun, selang beberapa lama, keunikan ini akan habis nilainya karena mungkin sudah banyak peternak yang mengembangkan entok motif tersebut. Nah, ketika Anda sampai pada titik ini, maka yang harus dilakukan adalah menunjukkan produk utama entok yang Anda budidayakan yang mungkin motifnya berbeda dengan motif yang awal tadi. Bahwa keunikan entok tadi itu hanya untuk menjaring konsumen. Dan sejatinya Anda menjual aneka jenis entok hias yang berkualitas. Tapi dengan keunikan entok yang di awal tadi Anda tawarkan, maka konsumen akan lebih mudah mengingat farm Anda atau usaha ternak Anda. Contohnya brand entok milenial. Ini contoh ya, sekedar contoh. Entok motif milenial dikenal diciptakan oleh Pak Toha Magetan. Dan karena keunikan motif dan keunikan namanya, maka usaha Pak Toha ini lebih dikenal komunitas pecinta entok hias se-Indonesia. Padahal mungkin saja Pak Toha ini juga memiliki entok motif lain. Dan karena Pak Toha sudah terkenal memiliki entok milenial, maka kemungkinan dia juga akan lebih mudah memasarkan entok dengan motif yang lain karena konsumen sudah memiliki kepercayaan ke Pak Toha. Dan misalnya motif milenial ini sudah redup di pasaran misalnya, maka Pak Toha masih bisa menjual produk ternaknya yang lain.
Sekali lagi, ini hanya contoh ya, bukan cerita yang sebenarnya. Kalau pengen tahu cerita yang sebenarnya tentang entok milenial, silahkan datang ke kandang Pak Toha Magetan. Apakah upaya branding bisa diterapkan untuk pelaku usaha ternak entok pedaging? Bisa saja. Misalnya, Anda bisa menciptakan anakan entok yang berkualitas dengan pertumbuhan cepat besar, misalnya 2 bulan dijamin siap panen misalkan. Misalnya Anda memberikan nama entok tersebut dengan nama entok Superman misalkan, pelesetan dari penamaan entok Superan. Jika janji Anda dalam branding bisa benar-benar dibuktikan, 2 bulan siap panen misalnya, mungkin ini bisa menjadi pembeda dari usaha ternak yang lain. Jadi, prinsipnya dalam branding adalah utamakan kualitas dan carilah nama produk yang unik yang mudah diingat oleh konsumen. Misalnya kayak tadi itu, entok Superman, entok Brotoseno, entok Sambo, entok milenial, dan lain-lain. Selanjutnya, jaga konsistensi branding Anda. Salah satu ciri khas bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa bertahan lama. Kuncinya apa? Konsisten. Mengapa harus konsisten? Konsisten ini akan membentuk persepsi positif dalam pemikiran masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga membuat bisnis Anda lebih mudah diingat oleh konsumen. Contoh sederhananya adalah sebuah rumah makan. Menu yang disajikan di tempat itu terbilang enak sehingga Anda menjadi pelanggan setelah mencobanya sekali. Namun, kualitas masakannya berkurang setelah Anda berkunjung beberapa kali di sana. Jika ini terjadi, tentu Anda akan kecewa. Pada kasus di atas, kejadian tersebut dapat dihindari apabila kru dapur rumah makan tersebut memiliki standar operasional prosedur untuk mempertahankan kualitas pekerjaan mereka. Begitupun dengan ternak entok, Anda harus menerapkan standar operasional prosedur agar kualitas entok Anda tetap terjaga, baik itu untuk usaha entok pembesaran maupun ternak entok pembibitan. Bingung nggak sampai di sini? Semoga bingung ya. Ya sudah. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.